Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas hasil diskusi kelompok kami mengenai the optimization and design of procurement strategy in e-commerce. Anggota kelompok kami yang pertama ada Ami Ayu Masuro dengan NIM 12031900017, Silvi Indah Lestari dengan NIM 12031900037, Satriana Rasmaidiwa Sekar dengan NIM 12031911027, Maulana Yusuf dengan NIM 12031940111, saya sendiri Gia Cinta Audrey Ritonga dengan NIM 12031940029 dan Arifah Fadila Zahra dengan NIM 12031940045. Latar belakang permasalahan. Memasuki era e-commerce, kompleksitas pada manajemen pengadaan semakin menjadi seiring dengan perubahan permintaan yang dinamis. Dari kondisi tersebut, internet masuk menjadi faktor pendorong improvisasi, efisiensi operasional yang sekaligus membawa sejumlah keunggulan kompetitif ke dalam rantai pasok. Namun, di sisi lain, konsep e-procurement yang sedang hype ini sedikit membuat peneliti mengesampingkan keunggulan sistem pengadaan tradisional, sehingga banyak dari mereka yang secara berulang menekankan keunggulan e-procurement tanpa memperhitungkan manfaat yang dibawa konsep kemitraan strategis jangka panjang dalam sistem pengadaan tradisional. Belum lagi, pada kenyataannya, perusahaan-perusahaan tidak banyak melakukan pembelian berskala besar melalui e-procurement dengan alasan bahwa e-procurement masih berada pada tahap awal pengembangan, di mana adopsinya secara total masih cukup berisiko sangat tinggi. Jurnal The Optimization and Design of Procurement Strategy in E-commerce ini disusun penulis dengan tujuan untuk menganalisis dan membandingkan efisiensi biaya strategi kemitraan dalam sistem pengadaan tradisional, strategi e-procurement, dan strategi campuran melalui penerapan two-period inventory replenishment model. Dalam jurnal ini pun, penulis turut menyertakan study case yang relevan sebagai referensi yang dapat mendukung penelitian penulis. Kemudian case study, suatu perusahaan BUMN Tiongkok yang bergerak di bidang produksi baja mulanya menerapkan manajemen produksi dengan alur. Yang pertama, rencana produksi dilimpahkan pada Production Management Department atau PMD. Yang kedua, rencana produksi dilaporkan pada tiap pabrik. Yang ketiga, tiap pabrik menyusun penjadwalan dan rencana kebutuhan material atau MPS dan kembali melaporkannya pada PMD. Yang keempat, rencana kebutuhan material disetujui oleh Production Management Department. Yang terakhir, pabrik melakukan eksekusi sesuai rencana. Dari alur produksi tersebut, diketahui bahwa tingkat persediaan bahan, komponen, dan suku cadang ditentukan oleh masing-masing pabrik dan bukan oleh Production Management Department. Lantas, karena egoisme departemen yang diikuti isolasi informasi di antara pabrik-pabrik, menjadikan rencana kebutuhan material tidak akurat. Hal tersebut turut membuat proses pengadaan menjadi tidak efisien dengan maraknya terjadi pemborosan akibat dari kelebihan stok, ketidaksesuaian unit yang dibeli dengan kebutuhan produksi, dan lain-lain. Barulah di tahun 2001 perusahaan mulai memanfaatkan teknologi informasi atau IT seperti email, electronic data interchange atau EDE, e-tendering, e-informing, e-marketplace, dan teknologi lainnya untuk menciptakan sistem terpadu yang dapat memberikan sejumlah improvement bagi proses pengadaan, mengeratkan hubungan perusahaan dan pemasok utama, serta meningkatkan layanan bagi pengguna di seluruh lini bisnis. Namun alih-alih menerapkan sistem pengadaan berbasis internet secara total, perusahaan menerapkan strategi pengadaan sistem campuran atau mixed procurement strategi. Selain karena pengembangan pengaplikasian IT yang belum rampung, perusahaan juga melakukan hal tersebut karena mereka berpendapat bahwa metode tradisional masih relevan diterapkan dan masih diperlukan dalam beberapa proses bisnis pengadaan. Selanjutnya ada deskripsi stakeholder. Yang pertama, problem owner. Problem owner diartikan sebagai pihak yang merasa tidak puas dan menghendaki improvement. Dari studi kasus yang penulis sertakan, manajer perusahaan baja BUMN Tiongkok tersebut dapat dikatakan sebagai problem owner sehubungan dengan transformasi sistem pengadaan yang mereka lakukan. Shifting tersebut menjadi simptom bahwa beberapa aspek pada sistem pengadaan tradisional dinilai tidak lagi bekerja secara optimal. Yang kedua ada problem user. Dalam hal ini, problem user atau eksekutor dari
keputusan mencakup pihak-pihak yang kedepannya mengimplementasikan solusi yang diajukan penulis. Atau jika ditinjau lewat studi kasus, yang dimaksud problem user adalah pihak Production Management Department atau PMD. Yang ketiga ada problem customer. Secara umum, pihak yang terdampak dari implementasi solusi adalah eksekutor dan pihak-pihak yang terkait dengan produksi, yang dalam hal ini adalah perusahaan baja BUMN Tiongkok, supplier, dan buyer. Yang terakhir ada problem analis atau solver. Selain berperan sebagai problem owner, perusahaan baja BUMN Tiongkok juga bertindak memberikan rekomendasi solusi improvisasi kinerja sistem pengadaan. Selanjutnya ada deskripsi dari 6 elemen masalah. Yang pertama itu ada decision maker, yaitu perusahaan baja BUMN Tiongkok yang menggunakan kemampuan berpikir kritisnya untuk memecahkan masalah dan menentukan solusi yang menguntungkan bagi problem user dan problem owner. Nah, yang kedua ada tujuan. Adapun tujuan dari decision maker melakukan transformasi adalah untuk improvisasi kinerja sistem pengadaan yang seoptimal mungkin. Yang ketiga ada ukuran kinerja. Solusi permasalahan diukur berdasarkan biaya pengadaan material, kuantitas produksi, dan profit margin. Yang keempat, kriteria keputusan. Adapun kriteria keputusan adalah ketika supply base berkurang dan profit margin meningkat, baik bagi pembeli maupun supplier. Nah, yang kelima itu ada alternatif tindakan atau variabel keputusan. Tindakan yang dilakukan untuk mencapai solusi dan permasalahan ini adalah menghitung operation cost dan optimal order quantities pada 3 sistem pengadaan, kemudian membandingkannya. Dengan demikian, variabel keputusan ini adalah besaran kuantitas pemesanan dan biaya pengadaannya. Dan yang terakhir itu ada konteks permasalahan. Konteksnya di sini adalah penafsiran solusi melalui perbandingan efisiensi biaya strategi kemitraan sistem pengadaan tradisional, strategi e-procurement, dan strategi campuran melalui penerapan two-period inventory replenishment, model untuk menentukan solusi yang tepat sasaran dan relevansi. Sebagai tools untuk mendefinisikan akar masalah dari jurnal The Optimization and Design of Procurement Strategy, kami menggunakan fishbone diagram yang mana lewat study case ini mengangkat problem statement atau yang biasa diinterpretasikan sebagai efek adalah sistem pengadaan tradisional yang tidak lagi efektif. Kami mengidentifikasi bahwa sebab terjadinya efek tersebut adalah manajer dan pekerja pabrik yang seenaknya membuat penjadwalan dan perencanaan produksi secara terpisah tanpa adanya koordinasi dengan pihak lain. Hal tersebut kemudian diperparah dengan ketidaktelitian manajer Production Management Department yang menyetujui perencanaan tersebut tanpa peninjauan ulang. Metode pengadaan yang terkesan ceroboh tanpa adanya komunikasi dan koordinasi kemudian membuat kuantitas material persediaan tidak sesuai antara kebutuhan dan pembelian, sehingga terjadinya overstock atau kelebihan persediaan. Dan dari sanalah kemudian dirangkum case sebagai man, material, dan method seperti tampilan pada slide. Setelah melakukan klasifikasi dan spesifikasi material, maka aktivitas selanjutnya dalam ruang lingkup pengadaan adalah memilih supplier dan mengevaluasi kinerja supplier. Pada slide berikut, terdapat 10 jenis produk baja yang banyak ditemui di pasaran. Kami melakukan seleksi supplier menggunakan metode weight scoring, di mana supplier akan dinilai menurut sejumlah kriteria kinerja. Dengan hasil akhir, pemilik skor tertinggi akan ditetapkan sebagai pemenang order. Pada slide berikut, kami melakukan penilaian terhadap 5 supplier penyedia checker mild steel atau plat berlian. Adapun kriterianya yaitu ketetapan pengiriman yang berfokus pada jumlah keterlambatan pengiriman, kemudian ketepatan kualitas yang mempertimbangkan jumlah reject, kemudian ketepatan jumlah yang dihitung berdasarkan jumlah pengiriman dikurangi jumlah tak terpenuhi dikali 100%. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu ketepatan layanan, di mana sama dengan sebelumnya, bahwa penilaian dihitung dari jumlah pengiriman dikurangi jumlah keluhan dikali
100%. Setelah itu, indeks pengiriman, kualitas, jumlah, dan layanan masing-masing diberi bobot secara berurutan, yaitu 30%, 40%, 20%, dan 10%. Kemudian dilakukan perhitungan berdasarkan masing-masing supplier, sehingga didapatkan hasil bahwa PT Harijaya Makmur adalah pemenang order dengan indeks tertinggi, yaitu 88,6%. Dalam hal ini dikategorikan sebagai very good. Produk berikutnya yaitu besi WF, di mana dengan kriteria penilaian yang sama, didapatkan hasil bahwa PT Sahabat Ana Group adalah pemenang order dengan indeks sempurna yaitu 100%. Dalam hal ini dikategorikan excellent. Pada produk selanjutnya yaitu expanded metal mesh, dengan kriteria penilaian yang sama, didapatkan hasil bahwa CV Sumber Makmur adalah pemenang order dengan indeks tertinggi yaitu 91,8%. Dalam hal ini dikategorikan excellent. Kemudian pada produk angle bar atau besi siku, dengan kriteria penilaian yang sama, didapatkan hasil bahwa PT Sahabat Ana Group adalah pemenang order dengan indeks sempurna yaitu 100% dengan kategori excellent. Pada produk selanjutnya yaitu black iron pipe atau pipa hitam, dengan kriteria penilaian yang sama, didapatkan hasil bahwa PT Abadi Metal Utama ditetapkan sebagai pemenang order dengan indeks tertinggi yaitu 93,2%. Dalam hal ini dikategorikan excellent. Oke, untuk di slide berikutnya ini ada besi beton, di mana dari ketepatan pengiriman besi beton ini sendiri sesuai jumlah pengiriman 5 dari CV Aneka Steel Teknik hingga VT Sumber Serana Agung 2. Terus jumlah keterlambatan juga tertera 0, 1, 2, 3, dan 3, lalu indeks pengiriman 100, 80, 60, 40, dan 40. Dan untuk ketepatan kualitas, jumlah pengiriman ini diratakan juga untuk 100 dari CV Aneka Steel Teknik hingga PT Sumber Serana Agung 2, dan jumlah reject 16, 10, 14, 11, dan 17. Dan di indeks pengiriman ini ada 84 untuk CV Aneka Steel Teknik, 90, 86, 89, hingga 83 di PT Sumber Serana Agung 2. Dan ketepatan jumlah juga ada CV Aneka Steel Teknik hingga PT Sumber Serana Agung 2, jumlah pengiriman 100, dan jumlah tidak terpenuhi itu 5, dan ke bawahnya itu ada 17, 79, dan 13. Di indeks pengiriman ini ada 95, 83, 93, 91, hingga 87. Lanjut untuk ketepatan layanan dari besi beton ini sendiri dapat disimpulkan untuk supplier terpilih adalah CV Aneka Steel Teknik dengan skor sebesar 90,6%. Dan dapat disimpulkan bahwa CV Aneka Steel Teknik termasuk dalam kategori excellent dengan indeks 90,6%. Nah, untuk lanjutnya ada platsus atau produk plat stainless steel, di mana di ketepatan pengiriman, jumlah pengiriman ini dari CV Prasetya hingga PT CV Berkat Jaya Abadi itu jumlah pengiriman 5, dan jumlah keterlambatan ada 2, 0, 1, 4, dan 1. Lalu di indeks pengiriman juga dari CV Prasetya 60, PT Harijaya Makmur 100, dan ke bawahnya ada 80, 20, dan 80 hingga CV Berkat Jaya Abadi. Dan ketepatan kualitas ini sendiri jumlah pengiriman 100, untuk jumlah reject 45, dan indeks pengiriman 55. Di PT Harijaya Makmur ada jumlah pengiriman 100, jumlah reject 17, indeks pengiriman 83, dan hingga ke bawah dari sampai CV Berkat Jaya Abadi, di mana jumlah pengiriman diratakan 100, jumlah reject 62, indeks pengiriman 38. Untuk ketepatan jumlah, dilihat juga bahwa CV Prasetya ini indeks jumlah pengirimannya 100 dan jumlah tidak terpenuhi ini 1, indeks pengiriman 99, dan dari PT Harijaya Makmur hingga CV Berkat Jaya Abadi ini 100 sama ratakan untuk jumlah pengiriman. Lalu untuk jumlah tidak terpenuhi ada 1 hingga 11, 4, 45, dan 30. Lalu indeks pengiriman ini juga relatif berbeda 99, 89, 96, 55, dan 70. Untuk di kesimpulan yang dapat diambil di sini dapat disimpulkan bahwa supplier terpilih ada PT Piramid Cahya Abadi dengan skor sebesar 92%,
dan dapat disimpulkan bahwa PT Piramid Cahaya Abadi termasuk dalam kategori excellent dengan indeks 92%. Untuk produk berikutnya di sini ada Safting, yaitu Asentel namanya, dan ketepatan pengiriman Sumber Serang Agung. Di sini juga jumlah pengiriman 5, PT Solusi Baja Indonesia 5 hingga rata disamaratakan. Untuk jumlah keterlambatan juga relatif berbeda, 41545. Indeks pengiriman di sini 20 untuk PT Sumber, PT Solusi ada 80 dan 0 untuk Pangeran Jakarta Baja, 20 PT Malu Jaya dan PT CV Pilar Mas Tangguh 0. Untuk ketepatan kualitas juga di mana di sini nggak disamaratakan 100 di jumlah pengiriman, jumlah reject macam terlihat berbeda relatif juga, indeks pengiriman juga berbeda, dan ketepatan jumlah juga indeks jumlah pengiriman juga 100 dari Super Sarana Agung PT dan hingga CV Pilar Mas Tangguh, dan jumlah tidak terpenuhi ini relatif berbeda dan indeks pengiriman juga relatif berbeda. Dapat disimpulkan bahwa PT Solusi Baja Indonesia itu paling tinggi dengan skor sebesar 90%. Dan bahwa PT Solusi Baja ini termasuk ke dalam kategori excellent dengan indeks 90%. Selanjutnya yaitu atap spandek. Suppliernya terdiri atas PT Sahabatana Group, PT Harijaya Makmur, CV Timur Sarana Persada, CV Antara Jaya Perkasa, dan CV Wira Baja Makmur dengan skor pada ketepatan pengiriman, ketepatan kualitas, dan ketepatan jumlah sebagai berikut. Berikut merupakan skor ketepatan layanan dan skor akhir dari kelima supplier. Supplier tertinggi adalah PT Sahabatana Group dengan skor sebesar 100% yang masuk ke dalam kategori excellent. Selanjutnya yaitu besi UNP. Suppliernya terdiri atas PT Sahabatana Group, CV Aneka Steel Teknik, PT Harijaya Makmur, CV Timur Sarana Persada, dan CV Antara Jaya Perkasa dengan skor pada ketepatan pengiriman, ketepatan kualitas, dan ketepatan jumlah sebagai berikut. Berikut merupakan skor ketepatan layanan dan skor akhir dari kelima supplier. Supplier tertinggi adalah PT Sahabatana Group dengan skor sebesar 100% dan masuk ke dalam kategori excellent. Selanjutnya adalah rekap skor evaluasi kinerja. Pada slide ini terlihat supplier dengan peringkat 1 kebanyakan menduduki kategori excellent dengan syarat memiliki skor antara 90 hingga 100. Sementara pada slide ini terdapat rekap untuk supplier yang menduduki peringkat 2 dan peringkat 3. Dengan perolehan skor antara 80 hingga 89 dikategorikan sebagai very good dan skor antara 60 hingga 79 dikategorikan sebagai good. Yang terakhir yaitu supplier dengan peringkat 4 dan 5 dengan rata-rata berada di kategori good dan beberapa berada di kategori fair dengan perolehan skor antara 40 hingga 59. Selanjutnya yaitu hasil dari acceptance sampling. Dapat dilihat bahwa kami mengambil 5 perusahaan yang berada pada peringkat 1. Kami menentukan sampel keseluruhan sebesar 100 pieces. Karena tidak ada aturan atau kriteria tertentu, maka kami menggunakan General Inspection Level 2 dengan AQL sebesar 4%. Pada General Inspection Level 2, jika sampel sebesar 100 pieces, maka kode letternya yaitu F, dan dalam satu kali pengambilan atau lot, terdapat 20 pieces, sehingga terjadi 5 kali pengambilan. Berdasarkan Military Standard Sampling Procedures and Tables for Inspection by Attributes, jika kode letternya F dan menggunakan pemeriksaan normal, maka accept-nya sebesar 2 dan reject-nya sebesar 3. Sedangkan jika menggunakan pemeriksaan ketat, maka accept-nya sebesar 1 dan reject-nya sebesar 2. Jika defect atau kerusakan yang ditimbulkan melebihi reject, maka keputusannya ditolak. Namun jika kerusakannya atau defect di bawah reject, maka keputusannya diterima. Pemeriksaan awal dilakukan secara normal. Namun ketika pemeriksaan normal ditolak 2 kali berturut-turut, maka pemeriksaan pindah ke ketat. Hasil pemeriksaan pada pengambilan atau lot akhir yang akan menjadi patokan certification status. Pemeriksaan jika akhirnya normal, maka certification statusnya adalah 10% incoming inspection. Namun jika pemeriksaan akhirnya ketat, maka certification statusnya 100% incoming inspection. Berikut merupakan approved supplier list untuk produk besi WF, checkered mild steel, expanded metal mesh, black iron pipe,
dan shifting bar yang didapatkan dari inspeksi sebelumnya. Oke, untuk di dalam tahap benchmarking dari kelompok kami, di mana di sini terdapat pendahuluan yang bisa kita tarik kesimpulan. Untuk yang pertama, dalam sistem pengadaan tradisional, segala bentuk pengadaan dilakukan berdasarkan kontak strategis partnership yang telah ditandatangani supplier dan buyer. Lalu yang kedua, dalam e-procurement ini, kegiatan pengadaan dilakukan dengan bantuan jejaring internet seperti e-marketplace atau e-commerce. Dan yang terakhir, gabungan antara kedua sistem pengadaan sebelumnya dinamakan sebagai mixed procurement, yaitu strategi di mana pada periode awal buyer akan melakukan penandatanganan long-term contract, sehingga pada periode tersebut pengadaan dilakukan berdasarkan kontrak, dan untuk periode selanjutnya buyer dapat melakukan pembelian unit tambahan secara elektronik melalui teknologi informasi web atau software. Merujuk pada buku Digital Marketing terbitan tahun 2009 karya Dave Chappie, e-procurement merupakan electronic integration dalam pengelolaan kegiatan pengadaan, termasuk purchases, request, otorisasi pesanan, pengiriman, dan pembayaran yang terjadi antara buyer dan vendor. Sehingga secara sederhana, seperti yang telah rekan saya singgung sebelumnya, e-procurement dapat diartikan sebagai kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik melalui fasilitas web atau jenis perangkat lunak teknologi informasi lain. Pada slide di sebelah kiri saya adalah salah satu contoh web yang memfasilitasi kegiatan e-procurement. Terlihat memiliki user interface yang sederhana, web milik PT Krakatau Steel ini menawarkan fitur mendaftar sebagai rekanan, melihat pengumuman purchase requisition, dan mendaftar sebagai bagian dari proses procurement. Pada dasarnya, fitur yang ditawarkan sistem e-procurement tidak berbeda dengan sistem pengadaan tradisional atau konvensional. Hanya saja memang evolusi ini menawarkan keunggulan proses yang neater, more organized, dan dapat termonitor dengan baik sehingga lebih transparan. Menurut saya pribadi, perbedaan antara e-procurement dan pengadaan tradisional dapat diibaratkan seperti perbedaan ketika kita berbelanja secara digital melalui e-commerce dan berbelanja langsung ke toko fisik. Sebelum kita berbelanja ke toko fisik, kita harus memikirkan kemana kita akan pergi dan toko mana yang akan kita tuju. Dan tentu pengambilan keputusan tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kini kita beralih menggunakan e-commerce yang menawarkan kemudahan tinggal klik dan voila apa yang kita inginkan tampil di depan mata kita within second. Seperti itulah bayangan saya terhadap e-procurement. Calon buyer kini diberi kemudahan dengan tinggal menginput VR pada sistem, lalu berkumpullah para calon peserta tender dan proses selanjutnya dapat berlanjut secara daring tanpa perlu ada pertemuan fisik. Untuk keunggulannya di sini ini kita sudah menyimpulkan dari kelompok kami procurement benchmark ini, di mana terdapat 6 keunggulan. Dari keunggulan yang pertama, mengurangi waktu dan biaya saat pembelian barang. Lalu yang kedua, meningkatkan kontrol biaya. Yang ketiga, mengurangi kesalahan administratif. Dan yang keempat, meningkatkan produktivitas pembeli. Yang kelima, mengurangi harga dari standar produk dan penyatuan pembelian. Dan yang terakhir di sini meningkatkan manajemen informasi dan meningkatkan proses pembayaran. Begitulah untuk keunggulan dari dalam benchmarking ini sendiri. Adapun tabel yang ditampilkan di slide merupakan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah perusahaan BUMN Baja Tiongkok mengikut sertakan pemanfaatan teknologi internet ke dalam aktivitas pengadaannya. Melalui penerapan e-procurement yang dilakukan, terlihat bahwa terjadi penurunan kos pada hampir semua komponen biaya pengadaan. Contohnya saja, biaya pengadaan bahan baku yang mengalami penurunan sekitar 15,4% dibanding dengan sebelum perusahaan mentransformasikan strategi pengadaannya ke dalam bentuk e-procurement. Kemudian terlihat juga bahwa perusahaan mengalami peningkatan hasil produksi tahunan senilai 160.000 ton yang diikuti dengan kenaikan margin sejumlah 21%. Dengan kata lain, e-procurement berhasil mendatangkan keuntungan yang besar bagi perusahaan sekaligus efektif dalam mengurangi supply base. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan dan kesalahan yang kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.